Sejak kapan itu Imlek pernah dilarang itu? Wah, Tahun 67. 67 Puncaknya 69. dilarang itu. Oh, maaf. Yang namanya manusia kan ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah itu seakan-akan digiring supaya pindah agama. Kementerian Agama malah melarang orang beragama. Iya, itu Mas Hindu Buddha. Saya rasa surat saya masih pegang itu. Cabutan Paling itu. hakiki adalah Gus Dur mengembalikan yang kita sebut harkat dan martabat warga Tionghoa. Jadi sebelum Gus Dur mencabut, warga Tionghoa itu seakan-akan dianggap warga negara kelas 2. Sio saya berarti kuda selamanya. Selamanya. Jadi Power. saya harus secantik mungkin mainnya. Iya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Suhu Duta Vira, pimpinan agama Buddha yang sangat dikagumi dan ditunggu berbagai perintah, ajaran, dan berbagai arahannya. Dan kita sangat bersyukur hari ini tamu Caimin kedatangan Suhu Duta Vira yang akan banyak kita diskusikan, terutama menyambut Imlek tahun berapa? Imlek tahun 2574. Bersama Suhu Duta Vira kita juga kedatangan tamu Daniel Johan, anggota DPR RI dari fraksi PKB Komisi 4. Assalamualaikum. Salam. Kyonghi. Om, apa namanya? Namo Buddhaya Kongsi Facoy. Kongsi. Kongsi itu apa? Selamat. Selamat. Yang baik-baik terjadi. Senang sekali, terima kasih Suhu Duta Vira bisa hadir bersama saya, dan ini dalam rangka menyambut Imlek tahun 2023 yang merupakan Imlek tahun 2574. Pertama, Kongsi Facoy, selamat tahun baru buat Suhu Duta Vira dan seluruh umat Buddhis di Indonesia. Dan tentu kita ingin lebih tahu lanjutan dan berbagai perkembangan tentang Imlek sendiri dan berbagai sejarahnya di tanah air kita yang sangat dibutuhkan buat generasi muda, bahwa tidak mudah kita sampai pada tahap hari ini. Semua agama-agama bisa tumbuh dan bisa melaksanakan seluruh keyakinan dan ajarannya dengan baik. Bagaimana tantangan masa lalu yang tidak mudah bagi agama-agama di tanah air untuk tumbuh bersama-sama menjalankan dengan aman nyaman. Dulu perayaan Imlek begitu sulit bagi masyarakat Tionghoa di tanah air kita. Alhamdulillah sejak reformasi kita semua telah bisa memasuki sebuah keadaan yang lebih bebas dan demokratis. Bagaimana Suhu tahun ini? Apakah perayaan Imlek lebih baik dibanding tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya? Harusnya makin baik. Makin baik. Dan makin ada keterbukaan. Dan itu bisa kita lihat sambutan umat begitu meriah. Sebelum Imlek aja kegiatan-kegiatan amal baksos itu berjalan dengan memperhatikan terutama lingkungan yang berada di tempat umat itu. Sebetulnya Imlek itu bagian dari keagamaan atau tradisi atau sebuah siklus tahunan. Begini, di alam semesta khususnya diaplikasikan kepada manusia, energi alam semesta itu dibagi cara hitungannya dua. Satu yang berdasarkan solar calendar atau planet matahari. Satu berdasarkan planet rembulan. Kalau bahasa Mandarinnya disebut Im. Kekuatan energi dari rembulan itu mempengaruhi kehidupan makhluk-makhluk di alam semesta ini. Dan ilmu ini
diketemukan oleh orang Tionghoa. Lebih dari 8.000 tahun lebih. Tercatat sudah 5.000 tahun lebih dengan catatan. Yang mana orang Tionghoa itu tahu dunia ini bulat. Yang mana disimbolkan dalam bahasa agama Buddha disebut Namo. Namo, bulat, sempurna, sempurna, sempurna. Namanya manusia dari dulu sampai sekarang pun juga ikhtiar ingin tahu apa yang akan terjadi. Sehingga terlihat oleh leluhur yang menemukan hitungan dengan rembulan ini bahwa dunia ini ada dua kekuatan yang disebut dalam istilah kita di Indonesia kekuatan yin sama kekuatan yang. Yin ya, pakai M. Ya, yin dan yang. Yin dan yang. Dan hitungan yin ini diaplikasikan pergantian tahun. Pergantian per bulan. Orang Tionghoa, namanya zaman dulu ya, mengantar pemahaman ini dengan istilah binatang. Saat itu yang buta huruf lebih banyak. Itulah yang kita kenal dengan Xiao. Xiao itu artinya tanda-tanda kita dinaungin dengan energi tahun itu. Orang Tionghoa melihat bumi ini bisa bulat karena ada keseimbangan negatif positif, saling dorong, saling tarik. Lalu diaplikasikan cara bekerjanya ini ada 5 elemen. Yang kita kenal elemen logam, emas, air, api, kayu, dan tanah. Orang Tionghoa percaya dilahirkan ini bukan kebetulan. Ini semua ada suratan. Dan bukan pilihan, tapi kenyataan. Untuk itulah diketemukan rumusnya. Dengan hitungan ini yang kita kenal sekarang. Pergantian tahun. Pergantian Xiao Imlek. Dan ini bukan mitos. Tapi adalah cara menghitung kepengen tahu masa depan. Sebab itu keyakinan ini sangat mengakar sekali di masyarakat orang Tionghoa. Dulu orang Tionghoa. Tapi terjadinya globalisasi di dunia ini. Orang bule dah. Orang beraneka macam lah. Juga kepengen tahu. Sebab itulah kebetulan atas kehendak zaman dan nasib. Merayakan perayaan Imlek harus disambut dengan energi baru, riang, gembira. Yang mana orang Tionghoa menandakan itu dengan jubah, baju merah, lalu saling memberikan selamat, mendoakan orang. Saling sebut Kyonghi. Selamat, selamat. Sudah ganti tahun, semoga Anda yang jelek-jelek pergi. Hancur menjadi debu. Yang baik-baik ditimbulkan. Sikap ini karena secara alamiah hati ini sering disebut kosmik kecil ini mempunyai magnet. Kalau kita bisa bawa dalam suasana riang dan gembira, terutama zaman COVID berasa sekali. Kalau kita ngecek di Google, hormon kebahagiaan. Dan itu yang membuat antibodi kita. Yang mana hormon kebahagiaan manusia itu kalau muncul, daya tahan tubuhnya
keluar. Daya tahan sakitnya keluar. Dan membawa nuansa positif gembira. Dan inilah yang menjadi hitungan pergantian tahun Imlek. Yang mana tahun ini disebut tahun kelinci. Kelincinya mengandung energi air. Sebab itu dipercaya. Hitungan tahun kelinci itu ada ilmunya ya? Ada ilmunya. Ada Siapa yang mendalami ilmu itu? wah, para pakar-pakar gitu. Oh. Dan identik dia pakar, dia dibutuhkan orang. Bukan asbut. Dan ini bisa diajarkan kepada orang. Bisa diajarkan, bisa dipelajari juga. Bisa. Kami pernah menulis hal ini semua. Karena ini sebenarnya ilmu matematika. Ya, hitungan-hitungan ya. Hitungan. Prediksi hitungan. Iya. Berdasarkan siklus yang berkembang. Yang artinya bisa berulang dari tahun-tahun yang. Ya, satu putaran kalau menurut hitungan itu 60 tahun. 60 tahun. Dalam 60 tahun itu dibagi jadi 12. Jadi kalau tahun ini adalah tahun kelinci, Betul. berarti nanti suatu hari akan ada Tahun kelinci. Tunggu dulu. Walaupun ketemu lagi tahun kelinci, tapi elemen langitnya bisa berbeda. Oh, kalau elemen langit tahun ini adalah Air. air. Artinya apa itu, Su? Membawa kehidupan yang baru. Saya sih percaya karena kita diuntungkan berada di garis khatulistiwa yang membingungkan orang bilang tahun resesi, Ya, kita mestinya pengaruhnya nggak besar. ke Indonesia. Oh, pasti. Saya udah ngomong 3 tahun lebih sama teman-teman tuh. Jangan takut. Kita punya kelebihan berada di dalam garis khatulistiwa. Kalau secara umum dikatakan kita tidak mengalami musim salju, kita juga tidak mengalami musim panasnya nggak terkira. Ya. Dan ini kelebihan kita. Jadi kita beruntung sekali posisi alam kita sehingga dari hitungan-hitungan prediksi suhu optimis. Sangat optimis. Di tengah berbagai gejolak dan resesi global pun kita optimis. Optimis, tapi hitungan ini memberitahukan semua dibagi 3. Sebab itulah kebiasaan orang Tionghoa menghormat Tuhan dengan soja 3 kali. Dan itu dibagi. Langit memberi, bumi menerima, manusia mesti bisa menggunakan. Yang bisa merusak nasib itu juga manusia. Tapi kita diperkuat dengan bumi kita. Sungguh sih percaya kita tidak hancur dengan resesi. Bahkan kita bisa take off. Bisa take off dari situ. Pasti. Itu keyakinan saya pribadi. Dan itu sama teman-teman kita ngobrol, saya bilang, tuh lihat kan rupiah nggak hancur banget. Nah ini teman-teman sekalian, banyak yang menunggu dari Suhu Duta Fira ini. Tahun ini, tahun kelinci, air, dan biasanya pada nunggu. Kita tahun baru Imlek, tepatnya tanggal 2 Januari. 2 Januari. Itu bagaimana Suhu? Keluar rumah jam berapa? Menghadap mana? Ini banyak sekali ini sobat-sobat yang pada nunggu ini. Betul. Bagaimana itu? Orang Tionghoa bagi jadi 3 bagian. Bagian pertama bagian persiapan. Sebab itulah terlihat orang Tionghoa itu bersih-bersih rumahnya. Barang-barang yang udah nggak digunain mesti digeser. Pada tahun baru itu? Sebelum tahun baru. Altar di rumah, tempat sembahyang, menghormat pahlawan keluarga. Leluhur itu pahlawan keluarga itu. Dibersihin. Lalu mereka. Altar ibadah itu ada foto-foto keluarga gitu. Ya. Yang itu pahlawan bagi
bagi keluarga tersebut. Ya. Saya sih nggak setuju dengan orang yang tidak paham mengatakan itu kok setan disembayangin. Itu nggak bisa, itu udah atas kehendak Tuhan, DNA dia. DNA-nya dia, ratusan tahun juga nggak bakal hilang itu. Dan itu perlu dihargain. Karena menghargai orang itu bukan hanya etika. Kalau pemahaman Imlek itu menti-off, dia punya energi yang positif. Dan itu memperkuat batin dia. Jadi tadi bersih-bersih, terus tempat ibadah. Tempat ibadah, sembahyang, kumpul keluarga. Yang punya uang berbagi. Berbagi. Kita sering ngomong angpau. Kedua, itu harus disambut dengan gembira. Sehingga muncul mitos di rumah hari H Imlek nggak boleh nyapu keluar, kotoran nggak boleh dikasih tetangga, mesti kumpulin nyapunya ke dalam. Secara manusianya mesti ngomong yang baik-baik. Bahkan kita ngelihat budayanya saling mengucapkan selamat, Kyonghi, Anda selamat, gitu. Bahkan dikembangkan sampai disebut Wan Sejui. Semua juga bisa tercapai kalau kita berusaha. Itu tahapan kedua dalam Imlek. Terus ada hitungan bagi yang ngerti. Saat hari H, sembayangnya mesti menghadap kemana? Semua arah adalah baik. Tapi ada arah-arah tertentu itu mempunyai magnet energi yang lebih kuat. Karena kebiasaan orang Tionghoa itu percaya. Tian Kuan Sifu itu ada tulisannya. Tuhan memberi, langit memberi. Jadi harus berdoa melihat langit. Dan tahun ini sebaiknya hari H jam 12 itu berdoa kita menghadap timur. Ini sobat harus tahu. Jam 12.00 menghadap timur. Kalau bagi yang ngerti, ini hari musim melean. Pas hari H-nya. Tanggal 1 tahun baru itu meleannya? Iya. Malam tanggal 2? Iya, malam tanggal 2 atau kita nasionalkan supaya lebih gampang gitu. Pas masuk tanggal 22 Januari. 22 Januari. Selelah bagaimanapun juga mesti berdoa. Karena doa itu adalah kiriman gelombang batin disampaikan kepada alam semesta. Selalu doa itu ditandain supaya yang manis-manis lengket. Sehingga munculnya kue keranjang. Kue keranjang itu. Iya. Jenang ya. Dodol. Dodolnya itu. Saya sudah dapat dari Daniel. Iya. Tapi itu juga sebenarnya pesan dengan kawan yang diberikan. Semoga yang baik-baik lengket dengan Anda. Lengket. Jadi disarankan ibadahnya menghadap ke timur. Usahakan jam kalau 12 siang. Iya, jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Jam 12 malam karena pergantian energinya itu. Semaksimal mungkin bisa kuat 2 jam. Karena hitungan Imlek itu namanya. Itu yang dibaca apa aja itu 2 jam? Kalau dia memperdalamin agama, dia harus baca 2 sutra wajib. 1 sutra cinta kasih. Daniel baca itu juga? Tapi enggak. 2 jam. 2 jam. Tapi kalau yang awam 2 jam atau? Tapi kalau banyak yang punya kepentingan dia kuat 2 jam. Manusia mesti termotivasi dengan keinginan. Nanti ini tahun Imlek yang akan datang agak serius karena ada pilek. Biasanya begitu. Dan selalu ditutup dengan cap gome. Cap gome itu berapa hari setelah? 2 minggu. 15 hari tepatnya. 15 hari setelah hari H. Iya. Tanggal 22 ditambahin 15 hari. Jadi teman-teman
Imlek itu ada tradisi, ada keyakinan, ada prediksi, ada ilmu di situ, ada juga menghitung masa depan gitu ya. Betul. Jadi, nah sekarang kita jadi tahu bahwa Imlek adalah menarik sekali untuk kita lihat sebagai selain agama adalah tradisi dan budaya. Tapi mengapa pernah suatu hari oleh pemerintah Imlek itu dilarang? Tentu karena faktor politik. Kita ingin tahu suasana ketika, sejak kapan itu Imlek pernah dilarang itu? Wah, tahun 67. 67. Puncaknya 69. Dilarang itu. Oh, keluar edaran surat. Sebenarnya edaran utamanya tidak boleh dilakukan tempat umum. Di tempat keluarga. Edarannya itu begitu. Edaran dari Pangkop Kamtib apa waktu itu atau harusnya waktu itu ya. Pangkop Kamtib. Waktu itu. Tapi pelaksanaan ke bawahnya berkembangnya jadi ekstrim. Saya mimpin wihara Mangga Besar Raya. Saya diberkatin satu wihara berdiri tahun 1936. Diserahkan saya untuk memimpin. Waktu itu kita mau beribadah aja nyalain lilin, diparanin 9 instansi. Luar biasa. Luar biasa itu. Tiap tahun saya mesti ngadepin gitu. Saya cuman bilang aja, ini keyakinan kami. Kan didampingin juga oleh orang Departemen Agama. Kalau you mau matiin lilin, you yang matiin. Itu suhu masih muda ya? 67, masih muda. 6 waktu itu saya berusia 30-an. Tahun 60. Enggak. Tahun saya ngalamin waktu 83. Oh, udah 83 masih keras ya. Keras sekali. Mulai pelarangan tahun 67. Penjabaran 69. Suhu Tafira 83 mengalaminya. Iya. Karena saya memimpin wihara. Jadi nyalain lilin dilarang. Dilarang. Di vihara itu. Di dalam tempat wihara. Saya bilang mah gampang aja, santai. Kita beribadah loh Pak, bukan perayaan. Karena surat edaran pemerintah itu perayaan yang tidak boleh. Tidak tercantum ibadah tidak boleh. Keras-kerasnya tahun berapa? Wah, itu berkembang pernah sampai dibubarkan atau kalau wihara saya sampai dirarang nyalain lilin. Wihara-wihara yang lain sampai takut nggak berani beribadah. Nggak berani beribadah. Sampai maaf, yang namanya manusia kan ada yang kuat ada yang lemah. Yang lemah itu seakan-akan digiring supaya pindah agama. Sampai terjadi begitu. Ini kenyataan the real. Kita lihat negara lain, suhu Imlek, Buddhis, suasananya sama suasananya. Meriah, artinya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Berjalan dengan baik waktu itu dari 67 itu. Betul. Yang paling subur misalnya di negara ya Singapura lah jelas, ya. Malaysia aja. Dari meskipun 67, 80-an tidak ada masalah. Karena tidak pernah dikaitkan dengan kepentingan tempat ibadah. Sampai kawan-kawan saya bilang apa? Sebenarnya apa sih masalahnya? Apakah umat Buddha pernah berontak? Loh, saya bilang tidak lah. Umat Buddha mana ngomong mengenai negara. Buddha tidak pernah mendirikan negara Buddha. Karena Buddha sesungguhnya pemahamannya mengajarkan orang sadar diri, bawa diri, menempatkan diri, meningkatkan diri. Itulah namo buddhaya. Ya, berarti sejak 67 sampai 2000 sampai berapa? Sampai 2000. Itu suasana tiap tahun sama. Suasana tiap tahun mengalami masa sulit, pelarangan dan tekanan. Mencengkam. Coba kita tanya Daniel, gimana Daniel? Kamu mengalami masa sebelum diperbolehkan Imlek sampai apa bedanya? Sangat jauh. Jauh. Gimana kalau suasananya?
Kalau dulu kan kita sama sekali nggak boleh merayakan secara terbuka. Kita sekarang meriah dalam setiap acara. Sebenarnya nggak harus menyangkut urusan dengan Tionghoa ya. Bahkan acara misalkan NU, perayaan NU bisa ada barongsai kan. Dulu nggak mungkin ada barongsai. Bahkan bukan nggak boleh, itu dianggap pidana bisa. Bahkan nah, suasana yang kamu alami apa sebelum dicabut larangan itu? Nggak pernah ada perayaan Imlek. Oh, nggak ada. Nggak ada, boro-boro di mall. Nggak ada. Jadi kamu nggak mengalami perayaan Imlek. Tapi ya, suhu di vihara melaksanakan dengan sederhana atau Sederhana. tapi tetap dilaksanakan tertutup. Tetap. Karena ini akidah. Kalau boleh tahu kegiatan di vihara di Imlek itu dari tanggal berapa dan apa saja itu? 2 minggu di muka dari Imlek. Oh. Jadi wihara kecuali dibersihkan, kimsimnya itu kalau orang Jawa bilang keris gitu, dibersihkan, diruat. Berarti itu dari 2 minggu itu ketika pelarangan tetap dilaksanakan dengan tertutup. Tertutup, internal. Jadi tekanannya begitu berat ya. Nyata itu. Nyata. Sampai ada surat edaran dari Departemen Agama CQ Bimas Hindu Buddha waktu itu. Untuk ibadah. Untuk tidak boleh sembahyang. Kan jadi lucu itu. Kementerian Agama malah melarang orang beragama. Iya, itu Bimas Hindu Buddha. Saya rasa surat saya masih pegang itu. Gunanya Bimas Hindu Buddha waktu itu. Bimas Hindu Buddha diciptakan untuk melarang antara lain. Jadi lucu. Lucu sekali ini. Lucu. Banyak hal-hal, katakanlah ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa itu wihara. Beda dengan tempat ibadah kecil kan, katakan gitu ya. Ada naga, ada apa? Dilarang. Saya bilang begini aja sama Bimas Budanya. Kalau you merasa ini mesti diturunin, you yang turunin deh. Saya lihat you jadinya apa. Oke. Gak berani. Nah berarti dari bukan hanya ibadahnya yang dilarang, sampai komponen-komponen yang meramaikannya. Iya. Termasuk lilin, kemudian barongsai, terus naga itu dilarang juga. Dilarang. Semua lampion. Nah, sejak Gus Dur jadi presiden tahun 99 Gus Dur naik, maka kemudian Gus Dur tahun berapa mencabut 2000. Tahun 2000 Gus Dur mencabut Perpres nomor berapa itu? Oh, nomornya lupa. Saya. Pokoknya tahun 2000 Gus Dur mencabut Perpres itu. Dan sejak itulah kemudian kebebasan melaksanakan Imlek. Iya. Oleh karena itu saya pribadi, saya sangat dukung. Dan saya kasih tahu sama teman-teman. Ini ada partai yang membuka. Bikin Imlek PKB. Saya bilang kita mesti dukung. Pelaksanaan atas nama PKB. Tapi yang dijalanin ada perayaan Imlek. Itu. Jadi Gus Dur sangat berjasa dengan kesungguhan, ketulusan, akhirnya mencabut pelarangan itu. Apa rasanya waktu itu suasananya? Wah, gembira dan bahagia. Tahun 2000 itu. Iya. Tentu Gus Dur kemudian sangat dicintai oleh teman-teman Buddhis dan teman-teman Tionghoa ya. Betul, sampai disebut Bapak Tionghoa di Indonesia. Bapak Tionghoa Indonesia. Tentu kita dengan bukan hanya soal pencabutan larangan, tetapi dengan Gus Dur melakukan itu artinya umat beragama kemudian bisa tumbuh untuk saling berdampingan dengan baik, saling memberi kesempatan. Begitu Daniel, menurut kamu gimana? Yang paling itu? hakiki adalah Gus Dur mengembalikan yang kita sebut harkat dan martabat warga Tionghoa. Jadi sebelum Gus Dur mencabut, warga Tionghoa itu seakan-akan dianggap warga negara kelas 2. Tapi Gus Dur memulihkan kembali kemanusiaan warga Tionghoa, bahwa harkat martabatnya kembali dipulihkan, tulang punggung sosial politik warga Tionghoa yang dihancurkan oleh Orde Baru dikembalikan, sehingga negara sesuai dengan konstitusi menjamin hak dan kewajiban secara sama di hadapan
hukum dan undang-undang menjadi setara. Itu yang menjadi inti. Intinya adalah demokrasi kan. Demokrasi ini kesamaan di depan hukum, kebebasan, liberty untuk menjalankan semua keyakinan dan agamanya. Demokrasi telah melahirkan sebuah pemerintahan yang sangat memberi kebebasan, dan itu kita petik hasilnya sampai hari ini dari Tionghoa. Kalau menteri Pak Kwik setelah zaman Gus Dur. Oh, jadi Gus Dur pertama kali ngangkat Iya, menteri. dengan berani dia mengangkat Pak Kwik sebagai menteri. Pak Kwik Ki. Kalau bupati? Ya Ahok. Ahok ya, Bupati Bangka Belitung. Dan yang ngusung PKB. Yang ngusung PKB, betul. Perintah Gus Dur. Jadi PKB dan Gus Dur ini sejak awal punya komitmen pluralitas, komitmen demokrasi yang memang tidak sekedar menjadi semangat dan komitmen, tetapi dilaksanakan betul. Betul. Ini buah dari cara pandang keagamaan di lingkungan NU, di lingkungan pesantren, yang memang doktrin sejak awalnya adalah inklusif, lebih tawasud, jalan tengah, moderat, kira-kira begitu. Nah, dari posisi itulah kita bisa memetik hasilnya. Gus Dur akhirnya jadi presiden pertama di era reformasi. Ini bukti bahwa Gus Dur diharapkan menjadi pembuka seluruh ancaman dan keretakan yang terjadi di tanah air kita. Harapan Suhu apa dari ke depan ini untuk melanjutkan cita-cita dan perjalanan perjuangan sejarah Gus Dur ini? Baik. Sekarang saja yang beribadah Imlek bukan identik Buddha saja. Bahkan di gereja juga dilakukan. Karena hakikatnya memang Imlek bukan agama tertentu. Melainkan ada tradisi, ada keyakinan, dari ada ajaran. Dan itu terwujud semua di dalam era kita namakan reformasi ini. Barongsai malah bukan hanya kegiatan Imlek sekarang. Iya. Terus semua event pemerintah, event keramaian, event acara, Barongsai menjadi salah satu pengisi untuk kebahagiaan itu, menjadi seni ya, menjadi seni. Lalu bagaimana Daniel ini melihat masa depan demokrasi kita bagaimana dengan multipartai kita dan semangat yang harus dijaga apa? Ya tentu pertama ini tahun politik ya, berharap ya meskipun pasti banyak pilihan, beda pilihan, jangan sampai kita saling terpecah gitu. Kita sebagai warga negara berharap bisa berbuat yang terbaik. Nah tetapi juga jangan sampai politik membelah masyarakat. Jadi masyarakat itu harus aware dan mau dipecah belah. Yang penting adalah dengan pilihan kita yakin kita bisa punya wakil dan ikut menyuarakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Tapi sebelum lebih lanjut, gimana ceritanya kamu bisa masuk PKB? Kenapa masuk PKB? Kenapa bisa kerasan di PKB? Gimana ceritain? Udah lama karena salah satu yang saya kagumi dulu Gus Dur, bahkan dari SMP ya. Kalau Gus Dur masuk di Kompas itu selalu kita tunggu-tunggu gitu. Sampai akhirnya saya bisa bertemu dengan Gus Dur ya. Awalnya dari Achan Sulak. Achan Sulak itu dikenal sebagai Gus Durnya Thailand. Oh iya, teman Gus Dur. Jadi yang selalu pakai baju jubah bukan koko petani, baju petani. Pak Sulak ya. Pak Sulak. Jadi tahu-tahu saya belum kenal Achan Sulak, tapi karena Achan Sulak kritis kan, dianggap seperti Gus Dur, pas mau berkunjung. Achan Sulak itu Suhu di sana atau? Enggak, tetapi Bapak Demokrasi sono. Gitu. Tetapi mungkin bukan kayak, lebih kayak Cak Nun. Kalau Gus Dur kan kiai ya. Cak Nun kan bukan kiai. Achan Sulak itu bukan tokoh agama bukan ya? Bukan. Dia tokoh demokrasi dia di sana. Terus gimana? Dia sebagai teman Gus Dur? Enggak, mau ke Indonesia saya disuruh jemput. Tapi pas di bandara nggak ketemu.
tahu-tahu Gus Dur hebat bisa telepon ke rumah saya. Daniel, ini guru kamu kok malah ke rumah saya, dia bilang. Nah akhirnya disitulah saya ketemu Gus Dur pertama kali. Dan sampai akhirnya pas Gus Dur jadi presiden, tahu-tahu Gus Dur bisa telepon ngundang saya makan pagi, breakfast. Wah, suatu kebanggaan, bukan siapa-siapa. Ya di situ Gus Dur bilang, dan lo suatu saat kamu harus bantu besarkan PKB. Gitu. Karena apa? Penjelasan Gus Dur, meskipun saya waktu itu nggak ngertinya. Dia bilang Islam Indonesia itu selama NU besar nggak usah khawatir. Tetapi yang kita khawatirkan adalah... Waktu ngomong itu kamu nggak paham? Nggak paham, ngomong Wahabi. Dia bilang dana dari Timur Tengah itu sangat besar, termasuk sampai ke Papua. Ya. Kalau suatu saat Wahabi besar itu bahaya. Karena itulah PKB bukan hanya perlu disupport oleh NU, tetapi juga oleh kekuatan yang lain. Tapi itu benar. Jadi keluarga besar NU kita semua pesantren ini respon terhadap berbagai perkembangan itu benar-benar tumbuh. Misalnya ya ketika rame-rame teroris di tanah air, ada bom, ada rekrutmen ISIS di mana di perang di Syria, ada rekrutmen di Afghanistan, kan menjamur waktu itu ya. Ideologi keras itu sempat menarik dan merekrut warga Indonesia. Iya. Ketika itu tumbuh, bahkan banyak yang silau, dianggap jalan perjuangan gitu, dianggap jalan masuk surga. Itu seluruh pesantren, seluruh kegiatan pengajian, seluruh kegiatan keagamaan suhu itu kiai-kiai itu spontan pidatonya mengklarifikasi bahwa cara itu salah, bahwa cara radikal tanpa diperintah oleh pemerintah, tidak pernah disuruh oleh pihak keamanan, polisi, TNI untuk melakukan itu. Mereka spontan. Bahkan di acara-acara hall ya, acara-acara hall itu kegiatan memperingati ulama-ulama yang meninggal dan berbagai kegiatan pengajian, itu ceramahnya mempertegas dan memperjelas agama Islam yang benar, bukan seperti yang direkrut. Supaya apa? Supaya rakyat dan masyarakat tidak terhipnotis untuk ikut terekrut. Dan itu ternyata efektif. Hanya dalam waktu 3 tahunan itu masyarakat umat Islam sudah mulai tidak lagi tertarik. Tinggal sisa-sisa sedikit yang sampai sekarang masih ada terdampar di Yordan, perbatasan Yordania dan Syria itu masih ada. Tapi jumlah itu kemudian stop gara-gara bagaimana sosialisasi penyadaran itu tumbuh. Jadi Gus Dur benar. Selagi ada NU, selagi ada PKB, selagi ada ajaran-ajaran pesantren, saya yakin apa yang menjadi kekhawatiran perpecahan antar agama ini tidak akan terjadi. Itu kayak natural ya, sudah. Natural, udah kehendak alam gitu. Sudah alam luar biasa, Indonesia ini memang luar biasa. Saya sesungguhnya sangat kagum dan terkejut ketika ada statement Islam Nusantara. Bahkan dibahas perjalanan Islam di Indonesia tidak melalui kekerasan. Dan itu membawa berkah. Tanpa disadari, tanpa statement, di kampung-kampung itu orang dapat pendidikan yang kita kenal dengan nama pesantren. Dan itu harapan luar biasa. Tinggal ditajemin aja ini. Agar jangan sampai yang sekolah di kampung pesantren itu tertinggal mengenai IT, teknologi. Karena bagaimanapun juga atas rahmat Tuhan udah lahir di Indonesia, di dunia ini, apalagi tanah Indonesia yang begini makmur, kita harus mampu mengelola. Diharapkan dengan kebangkitan Islam Nusantara ini bermunculan orang yang mempunyai jiwa Nusantara, membawa kemakmuran. Tentu kemakmuran itu harus melalui proses, bukan karbit.
Beberapa minggu lalu Ya. Kita melaksanakan Ijtima Ulama Nusantara. Ya. Itu artinya forum pertemuan dan diskusi serta pematangan ideologi ulama-ulama Nusantara. Hadir sekitar 350-an ulama-ulama di seluruh Indonesia. Salah satu poin penting yang menjadi keputusan mereka adalah bahwa para ulama harus proaktif di dalam mengambil peran-peran menyatukan masyarakat, menyatukan ancaman perbedaan, terutama yang sebetulnya perbedaan itu bukan faktor agama, perbedaan sebetulnya faktor ekonomi. Jadi kesenjangan ekonomi, kemudian konflik horizontal sosial, itu letupan yang paling efektif bakarnya kan lewat agama. Nah ini disadari akan ada dua kerawanan. Kerawanan yang pertama karena krisis bisa jadi kesenjangan bisa jadi kecemburuan sosial bisa jadi ancaman konflik horizontal. Maka keputusannya adalah ulama harus proaktif, itu luar biasa. Proaktif mengantisipasi, sudah sampai kepada mengantisipasi kalau resesi dan krisis ekonomi masuk di tanah air. Karena itu saya kira ini juga harus menjadi antisipasi kita semua. Bagaimana pendapat Suhu soal ancaman perpecahan yang masih muncul ini? Ya, itu dibutuhkan sekali. Ya, bagaimana menciptakan kreatif dari anak-anak muda itu. Karena pada hakikinya kalau paham saya, jangan punya konsep cari uang. Tapi bikin uang cari kita. Bikin terobosan. Katakan uang mencari kita, tentu nomor satu secara moral kita dipercaya orang. Dua, kita bekerja keras. Nah ini menarik. Teman-teman Tionghoa di tanah air ini punya 3 kelebihan pokok. Pekerja keras. Ya. Pekerja keras dan bahkan achievement motivasinya tertinggi di antara seluruh warga bangsa. Yang kedua memiliki keterampilan untuk mencari uang itu. Nah yang ketiga tradisi yang kaya, berbagai macam budaya yang dimiliki. Nah 3 potensi ini bagaimana menjadi menjadi kekuatan yang menutup ancaman perpecahan itu. Bagaimana, Suhu? Iya. Saya sih percaya mengembangkan kemanusiaan bukan dengan rekayasa knowledge, tapi dengan keteladanan. Katakan uang. Uang zaman sekarang kakinya ribuan, pencet tak internet dia terbang. Tergoda aja dengan mainan yang namanya loba serakah. Habis semua. Sebab itu benteng moral harus ditingkatkan. Kedua, ajari mereka kreatif. Banyak sekali produk-produk. Kalau kena ngomong dengan tanda koma ya, makanan kampungan gitu. Tapi kalau bisa dipackaging dengan menarik, jualannya mahal. Ya, ke Daniel sekarang bagaimana? Agar dulu yang digunakan orang mengadu domba. Orang ini bisa politik, bisa kekuasaan. Antar suku adalah kecemburuan. Ya. Bagaimana orang malas nggak cemburu sama orang yang kerja keras. Dulu kecemburuannya sama Tionghoa kan tinggi karena dianggap di semua kota yang kaya adalah Tionghoa. Mereka lupa bahwa banyak Tionghoa yang miskin. Iya. Itu gimana menurut kamu dulu dan ke depan? Iya. Supaya tidak terjadi lagi. Padahal di Tangerang, di Singkawang banyak sekali yang sangat miskin. Iya, tentu yang pertama banyak yang nggak tahu itu. Dikira setiap kota itu dikiranya Tionghoa yang kaya, padahal ya sama aja. Gimana? Ceritakan. Ya, pertama tentu proses secara konstitusi itu sangat penting ya, karena kejadian di bawah itu
kalau konstitusinya nggak benar, turunannya menjadi nggak benar. Tapi konstitusi kita sudah pada posisi yang benar. Yang kedua tentu tantangan Indonesia adalah bagaimana mengatasi kemiskinan. Itu nomor satu ya. Kemiskinan baik di desa maupun kemiskinan di perkotaan. Ya. Nah, partisipasi program pemerintah yang termasuk partisipasi gerakan dari kekuatan ekonomi yang ada, termasuk Tionghoa di sana itu menjadi penting. Ya. Jadi kita harus kolaborasi antara pemerintah dengan para pengusaha yang memang punya kelebihan untuk mendorong para pemuda ini kreatif untuk mendorong bagaimana persoalan-persoalan kemiskinan di kota bisa diatasi dengan baik. Nah, kan ada yang nggak paham, dikiranya yang konglomerat itu yang kamu bilang tadi sebagai yang harus dilibatkan dan partisipasi itu bukan soal Tionghoanya tapi soal orang-orangnya. Bagaimana kamu menghimbau mereka dan menghimbau masyarakat untuk bisa memahami? Ya kita berharap musuh terbesar dari negara adalah kemiskinan. Kalau kemiskinan tidak diatasi, dampaknya kepada semua, termasuk kepada perekonomian, kepada para pengusaha. Ya. Jadi tantangan kita sama-sama sebagai negara, sebagai rakyat, sebagai masyarakat harus bahu-membahu, gotong royong mengatasi kemiskinan. Jadi orang-orang kaya bukan kaya sendiri, tapi bersama pemerintah juga. Orang-orang kaya harus menyelesaikan masalah kemiskinan. Jadi jangan kaya sendiri kira-kira gitu. Itu harapannya. Kalau dari segi CEO saya ini apa? Saya ini kan lahir tahun 1966 September. Nah, apa CEO saya? CEO-nya kuda. Udah. Untuk tahun ini, Imlek tahun ini gimana? Masa depan dan optimistik atau pesimistik? Bulannya September. Ya. Itu masuk ke bulan mulai banyak hujan. Sedangkan kuda itu identik api. Energi api. Tapi karena dilahirkan di bulan yang hujan kan adem. Dan itu kelebihan Caimin. Benar. Itu kelebihan Caimin. Jadi masa depan 2023, 2024 bagaimana kira-kira? Plus. Dibawa dengan energi pribadi. Ini ngobrol mengenai energi ya. Ya. Walaupun bawaannya itu ngambil keputusannya cepat jalan. Kalau bisa direm. Gunakan energi hujan atau yang disebut dingin. Dan itu yang menambahkan kelebihan. Saya harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Termasuk nyari pasangan capres, cawapres harus hati-hati. Harus pelan-pelan. Ya, tenang-tenang aja. Iya. Tapi saya di deadline sama Ijtima Ulama Nusantara. Di deadline Maret harus sudah ngambil keputusan. Harus ngambil supaya sikap. Apa? Supaya kata Ijtima Ulama, supaya Ramadan itu para kiai, para ulama sudah bisa bekerja mengkampanyekan keputusan. Ini deadline. Nah, deadline ini termasuk tergesa-gesa apa enggak itu? Harusnya dengan dinamakan Maret itu api lagi kuat. Harusnya positif. Positif. Namanya Maret ya ditarik pertengahan Maret lah lebih bagus. Jadi saya pertengahan Maret harus ngambil keputusan. CEO saya berarti kuda selamanya. Selamanya. Berarti untuk CEO kuda di tahun kelinci ini gimana? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Apakah keluar rumah ngadep timur? Kalau mau meningkatkan keberuntungan dengan energi alam semesta, ikutin keselarasan alam. Lebih baik siapapun juga dia. Awal tahun baru ini tentu dari jam 00 sampai jam 12 siang awal pekerjaannya dimulai dengan menghadap timur, doa ke timur atau jalan ke timur. Itu menselaraskan dengan energi alam. Dan ini ada buku pakemnya, bukan tebak-tebakan. Ada bukunya ya? Iya, ada pakemnya. Kaitannya dengan kelinci gimana? Iya. Kelinci itu kayak apa? Tahun ini tahun kelinci.
diprediksi tahun ini yang bermain cantik dia akan diutamakan, dapat keuntungan. Karena dalam filsafat energi kelinci itu selalu tu yu san keng. Kelinci itu ada 3 lubang. Jadi mengambil satu keputusan, opsinya dipikirin dari 3 poin. Bermain cantik. Kelinci itu tidak boleh menunjukkan penting ini penting. Jadi power. Saya harus secantik mungkin, Bang. Iya. Terima kasih Suhu. Kalau bahagia menurut Suhu apa? Ya, yang namanya bahagia itu 2 poin. Sesungguhnya manusia hidup itu untuk apa? Bukan sekedar untuk makan. Tapi kehidupan sehari-hari harus bisa menjadi pelatihan, memurnikan kekuatan, kemurnian dalam jiwa. Jadi bahagia itu adalah berkembangnya kekuatan hati. Berkembangnya kekuatan hati. Bukan dapat. Berkembangnya kekuatan hati itulah bahagia. Iya. Daniel, bahagia itu apa? Hidup sederhana. Hidup sederhana. Karena bukan makan enak, bukan? Kalau saya itu dari Gus Dur sebenarnya menjadi sangat kayak Gus Dur bilang standar hidup perubahannya sederhana. Justru kalau standar hidup kita sederhana dia menjadi dialektik. Kita akan mudah bahagia. Bahagia itu hidup sederhana karena dengan sederhana akan mendapatkan bahagia. Kecewanya kurang. Kalau terlalu tinggi itu kalau Jawanya nerimo. Kalau di agama Islam itu kira-kira zuhud lah ya, zuhud. Oke, terima kasih. Moga-moga sehat selalu Suhu. Moga-moga terus bisa memberikan ilmu bagi kita semua. Kongsi Facoy, selamat tahun baru. Harapannya apa? Harapannya Indonesia keluar dari resesi, bahkan bikin tembus yang luar biasa. Amin. Baik teman-teman sekalian, panjang kita diskusi dan mendapatkan ilmu banyak dari Suhu untuk menyambut Imlek tahun 2023 ini. Kongsi Facoy, selamat tahun baru Imlek tahun 2023. Sejahtera, bahagia dan sukses selalu untuk kita semua.